Halo semua, welcome to podcast bersama saya Kaira dan saya Alan. Saya bersama Alan akan review permainan tradisional. Oh ya Lain, permainan tradisional yang kamu tahu apa aja? Ada layang-layang, kelereng, sama gasing. Wah, banyak juga yang kamu tahu. Aku juga punya permainan tradisional. Pasti kamu nggak tahu. Nah, ini dia Lan permainannya. Nah, ini dia permainannya Lan. Apa sih ini Kaira? Ini namanya congklak Lan. Apa itu congklak Kaira? Congklak adalah salah satu permainan tradisional yang menjadi warisan budaya di Indonesia Lan. Permainan tradisional ini memiliki banyak nama di berbagai daerah di Indonesia. Biasanya dalam permainan congklak dapat cangkang kerang, biji-bijian, hingga batu-batu kecil kerap digunakan sebagai biji congklak Lan. Apa sih? Oh, ini namanya congklak ya. Kaira, apa sih aturan dalam permainan congklak ini? Aturannya adalah memainkan biji congklak secara bergiliran. Secara umum, congklak memiliki 14 ceruk yang lubangnya sama besar dalam 2 jalur sebagai papan pemain. Permainan dikatakan selesai apabila ke-14 ceruk tersebut habis berpindah ke lumbung sebagai timbunan biji congklak yang dibagikan. Gitulah. Oh, gitu ya. Apa sih manfaat dari kita bermain congklak ini? Manfaatnya jadi selain mengasah kemampuan berhitung, permainan congklak juga dapat mengasah kemampuan analisis dengan memainkan congklak. Dengan memainkan congklak, Sobat Podcast dapat belajar untuk mempertimbangkan dan memilih langkah yang tepat. Jadi kita bisa belajar tentang congklak ya. Iyalan. Oh iya, bagaimana congklak bisa sampai ke Indonesia, Kaira? Konon, permainan congklak masuk ke Indonesia saat dibawa para pedagang dari Arab Lan. Pada saat itu, pedagang asing memang lebih banyak berinteraksi dengan pejabat, pengusaha, dan bangsawan di Jawa. Sembari menjalin hubungan, mereka memberikan oleh-oleh dari negara asalnya kepada pejabat setempat, salah satunya congklak Lan. Oh, siapa sih yang menang dalam permainan congklak ini? Pemain yang menang ialah yang pemain dengan jumlah biji congklak terbanyak pada induk lubangnya Lon. Congklak ini berasal dari daerah mana sih, Kaira? Ntar dulu ya. Para ahli berpendapat dan meyakini bahwa congklak berasal dari negara Timur Tengah yang kemudian menyebar ke benua Afrika, lalu di Asia. Permainan yang melatih konsentrasi dan kejujuran ini menjadi populer di tanah air karena bangsa Arab masuk ke Indonesia di Jawa. Permainan congklak ini disebut juga dakon. Apakah jumlah biji dakon? Jumlah biji dakon
jumlah biji dakon. Tapi intinya permainan tradisional ini terdiri dari sebuah papan kayu dengan minimal 14 cekungan kecil dan 2 cekungan besar serta minimal 98 biji dakon, bisa dari kerikil, biji buah sawo, atau cangkang kerang kecilan. Oh, apakah nilai yang bisa kita ambil dari congklak ini? Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa nilai-nilai karakter dalam permainan congklak berupa nilai jujur, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, dan menghargai prestasi. Bagaimana sih sikap kejujuran dalam permainan ini? Bentuk sikap kejujuran dalam permainan congklak contohnya adalah tidak curang dalam bermain, memilih kekalahan, saling menghargai. Mana sih cara bermain congklak, Kaira? Cara bermain congklak adalah pertama, masukkan butir congklak ke dalam tempat bermain congklak. Kedua, lanjutkan permainan sampai butir terakhir dan pemain lain melanjutkan permainan. Ketiga, lawan mengambil giliran dan melanjutkan permainan hingga buntutnya mati. Kapan sih, Kaira, permainan congklak ditemukan? Berdasar temuan arkeolog dari National Geographic, permainan ini ada sejak sekitar tahun 7000 sampai 5000 SM. Berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Congklak dibawa ke daratan Afrika, baru kemudian menyebar di Asia melalui para pedagang. Apa sih tujuan bermain congklak ini, Kaira? Permainan tradisional ini mengajarkan anak tentang ketekunan, ketepatan, kejujuran, berhitung hingga kesabaran. Di beberapa daerah menyebut permainan ini dengan sebutan congka atau congklak. Permainan tradisional ini mengajarkan anak-anak tentang ketekunan, ketepatan, kejujuran, berhitung hingga kesabaran. Kapan sih waktu yang tepat untuk bermain dakon? Dakon sendiri semula hanya menggunakan tanah yang dilobangi membentuk lingkaran disebut sawah, sedang lubang besar di kanan dan kiri disebut lumbung. Permainan ini dilakukan saat istirahat mengerjakan sawah. Apa makna dari ketujuh lubang dalam bermain congklak, Kaira? Angka 7 di sini dapat diartikan jumlah hari dalam satu minggu. Begitu juga dengan jumlah biji congklak yang kita isikan pada masing-masing lubang tersebut jumlah 7 biji. Artinya tiap orang mempunyai waktu yang sama dalam seminggu, yaitu 7 hari. Mengapa permainan tradisional bermanfaat bagi anak-anak, Kaira? Pertama, membantu anak-anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara holistik dan terintegrasi serta terbangunnya berbagai karakter positif seperti meningkatkan perilaku sosial anak di TK,
menuntut anak untuk aktif sehingga membantu perkembangan motorik kasar anak-anak lan. Bagaimana bentuk papan congklak si Kaira? Pada umumnya, dakon dibuat dari bahan sebilah kayu dengan panjang sekitar 50 cm, lebar 15-20 cm dan tebal sekitar 4-5 cm. Bentuk kayu lebih ke bentuk persegi 4 dengan kedua sisi di ujung sering dibentuk setengah lingkaran, lalu kedua sisi memanjang dibuat lubang berpasangan sejumlah sekitar 3-7 buah. Jadi kesimpulan congklak adalah disiplin, ketangkasan, nilai sosial, kreatif, mandiri, komunikatif, dan tanggung jawab lan. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video podcast kami. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys. Subscribe itu gratis. See you. Bye-bye.